Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Selamat pagi guys. Ini videonya diambil di pagi hari ya. Gimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Udah sarapan belum? Buat kalian yang sedang beraktivitas, semangat dan hati-hati kerjanya ya guys. Buat kalian yang masih nyantai, yang masih sarapan, dienakin ya. Oh ya, sekali ini ya aku mau bahas salah satu propaganda ya baru-baru ini yang lagi viral banget di pekerja migran ya. Ini nih mungkin kalian semua atau sebagian kalian udah pada tahu ya, yang berita yang lagi viral yang datang dari live-nya Miss Yuni ya, atau ada seorang dadai Indonesia ya, atau seorang nyonya Indonesia itu memperkerjakan satu pekerja migran juga dari Indonesia. Jadi majikannya ini dari Indonesia dan pembantunya ini juga dari Indonesia. Dan singkat ceritanya, si pekerja migran ini ya, atau dipekerjakan sama dadai Indonesia ini untuk menjaga anaknya yang berumur 4 tahun. Ya kan, umurnya 4 tahun. Dia di sana jaga anak dan bersih-bersih ya, karena orang tuanya itu semua kerja ya. Jadi dia mempercayakan sekali sama ART-nya ini ya, atau pekerja migrannya ini, karena dia udah percaya banget sama si mbaknya ini atau si cecenya ini, sampai nggak ada pikiran yang aneh. Dan suatu saat si mamanya ini atau si dada Indonesia ini menyadari ya guys, ada lebam-lebam biru di tubuhnya ya, spesial di bokongnya ya. Tapi anak ini tidak mengaku saat ditanya sama orang tuanya. Tapi karena namanya orang tua, khawatir itu udah wajar ya, udah lumrah banget. Akhirnya dia nggak kepikiran terus ya, dan dia membuka CCTV. Dan ya, si ibunya ini atau si dada Indonesia ini ya, yang berkeluarga negaraan Indonesia ini shock lah guys, yang mendapati anaknya ini diperlakukan yang tidak semestinya sama pekerja migrannya gitu. Aku nggak tahu sih ya apa yang ada di pikiran banyak, mungkin dia lelah atau dia gimana, tapi yang pasti jangan dinormalisasikan ya guys. Walaupun dia sesama sebangsa sama kita, tapi kalau salah tetap salah, jangan dibela ya, jangan dibela. Ini pro kontranya di sini guys, karena mungkin ya, aku sih nggak tahu backgroundnya, karena dia juga nggak cerita backgroundnya dulu dia itu seorang pekerja migran atau bukan. Ini tidak tahu ya, atau belum diketahui. Tapi dari netizen yang tidak menyukai atau tidak mendukung gitu ya, netizen yang pro dan kontra, dia itu menyalahkan si majikannya, katanya kenapa harus di-poking atau dilapor polisi, dipecat aja udah gitu, orang sesama Indonesia ngapain sih kayak gini. Enggak ya guys, stop normalisasikan kata-kata orang sama-sama Indonesia, kenapa kayak gini. Jangan ya, kalau salah tetap salah. Ingat guys, ini Hong Kong, bukan Indonesia. Indonesia juga bisa bisa diproses kalau kamu ada ini ya, tapi ini Hong Kong, ini negara hukum juga gitu loh, sama kayak Indonesia. Tapi tolong jangan dinormalisasikan kalau anak-anak Indonesia atau sesama negara kita ya, dia salah terus kalian bela. Ini nanti jadinya dia ini tuman guys ya, tuman. Gini ya, saya lihat dari sudut pandang ibunya, nggak usah ngomongin ibunya, ini ngomongin diri saya sendiri. Kalau saya punya anak pun, saya tidak akan ikhlas atau saya tidak akan pernah menerima anak saya diperlakukan tidak semena-mena oleh orang yang saya pekerjakan dan saya percayakan untuk menjaga anak saya saat saya tidak ada di rumah. Ini ya, ini poinnya. Nggak usah ngomongin mereka, nggak usah ngomongin data Indonesia, ini ngomongin pribadi aku sendiri. Itu aku nggak bakalan terima, apalagi ada bekas di badannya. Oke, orang kita kerja cari banting tulang cari duit buat anak ya kan, anak di rumah disia-siain, anak di rumah dikebukin sama orang lain ya kan, yang notabene itu tuh pembantu kita yang setiap bulan kita memberi dan menggaji dia gitu loh. Jadi kalau saya pun pribadi saya sendiri, saya tidak akan terima gitu loh guys ya. Jadi jangan dinormalisasikan dia itu orang sama-sama orang Indonesia, ya udah loh, jangan ya, nggak boleh ya, nanti dia tuman ataupun teman-teman yang lain bakalan tuman juga gitu loh, atau jadi kebiasaan gitu loh ya. Walaupun dia itu orang Indonesia, apapun backgroundnya di masa lalu, tadi dia juga babu sama seperti kita ya kan, PMI juga kayak gini, dan kebetulan dia beruntung dan mendapatkan seorang suami lokal sini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia itu sekarang adalah bosnya si Cece ini gitu loh, dia yang menggaji Cece ini. Jadi mau nggak mau si Cece ini pun harus respect, harus menghormati si majikannya ini, walaupun dia dulu juga seorang PMI. Orang kalian juga kalau dipandang rendah sama orang yang bukan PMI, sampai kalian semua sakit hati kan. Jadi kenapa kalau ada teman kita yang satunya ini, yang kita bisa bilang beruntung ya, dapat lokal Hong Kong ya, mungkin dia sekarang kerja hidupnya udah enak karena dia juga udah bisa ngejeng Cece ya, atau memperkerjakan Cece, dan otomatis dia ini beruntung lah, kalau aku pribadi ya lihatnya, karena dia kan nggak semuanya dari Hong Kong itu bekerja atau bisa memperkerjakan Cece, itu nggak semua ya. Dan di sini ya guys, jadi kalian itu semua jangan menormalisasikan lah, soalnya aku lihat banyak banget postingan di luar sana ya yang membela si Cece-nya ini gitu loh.
Tapi nggak sedikit juga yang membela si majikannya, cuman ya 40-60 lah yang jelek, itu lebih banyak kalau menurutku. Karena kemarin itu juga aku melihat di salah satu aplikasi sebelah ya, ada yang bilang kayak gitu juga, alah namanya juga orang, pasti kan nggak pernah salah kayak gitu. Namanya sama-sama orang Indonesia, ngapa sih harus dilaporin polisi? Kenapa nggak langsung diinterminate aja? Gimana ya nanggepinnya ya? Aku nggak tahu kalau ini ya, peristiwa ini menempa atau terjadi di anak kamu sendiri gitu loh. Gimana? Atau terjadi di keluarga kamu sendiri, ini gimana? Ya, atau lebih kasarnya ngomong, maaf ya, anakmu ya, kamu di sini kerja ya kan, anakmu di rumah kamu titipkan atau kamu pekerjakan seseorang untuk menjaga anakmu karena kamu tidak sempat ya, dan di rumah anakmu digebukin padahal kamu udah bayar dia setiap bulan ya, at least juga dengan kayak bonus-bonus gitu, yang kalau menurut aku kayak uang terima kasih gitu. Soalnya kalau seumpamanya apa yang kita suruh dia terus dia nurut gitu ya, itu biasanya sih kalau aku juga tuh, kalau gini, aku nyuruh orang buat ngelakuin sesuatu dan orang itu tuh memuaskan kita gitu loh, otomatis aku pun nggak segan-segan, nggak pelit-pelit gitu loh kasih bonus ke dia, karena ini kayak uang terima kasih buat dia gitu loh. Nah, sama halnya sama si mbak atau nyonya Indonesia ini ya, jadi sekalian semua tuh nggak usah nggak usah debat, kalau salah tetap salah gitu loh ya. Mau mbaknya nggak ngaku apapun, tapi kalau ada bukti CCTV mau gimana? Anaknya itu ya diancam juga, kalau kamu ngomong sama mami ya, aku akan hukum kamu katanya, ya kan? Kalau mami di rumah kamu nakal-nakal, besoknya akan aku hukum dan aku mandikan air dingin. Ya otaknya di mana? Ini nggak usah ngomongin dia. Aku aja kalau sekarang ya, bukannya lebih atau gimana, aku kalau mandi air dingin, walaupun di musim panas ya, itu kayak belum terbiasa. Maksudnya gimana ya? Kaget gitu loh guys, kaget. Ngerti nggak sih? Kecuali emang bener-bener panas banget, tapi ini juga nggak bener air dingin gitu, pasti aku ada mix gitu, air hangat sama air dingin, jadi nggak terlalu dingin. Tapi si Cece ini ya mengancam si anaknya, kalau kamu nakal pas ada mami atau ada orang tuanya akan dihukum di besok harinya dimandiin air dingin. Ya kalian bayangin aja kalau pas musim dingin anaknya dimandiin musim air dingin, apa nggak yo loyo gitu. Apalagi ini anak masih kecil, umur 4 tahun, padahal ini anak katanya tuh baru di renew loh sama bosnya. Kurang baik apa? Menurut aku bosnya ini lumayan baik ya, walaupun dia orang Indonesia. Tidak semuanya kok orang Indonesia baik, orang Indonesia jahat ya, nggak semuanya. Mungkin ada sebagian yang shock ya, yang walaupun udah jadi dada, tapi dia itu lebih ke orang Indonesia itu nggak hilang gitu loh. Jadi dia respect sama orang, sopan sama orang, segan sama orang gitu ya. Kalau mbaknya nih ya, kalau pesan buat mbaknya sekarang katanya ada di penjara ya kan, udah 1 bulan, tapi dia tidak mengakui. Walaupun dia tidak mengakui karena bukti CCTV itu ada, otomatis dia bakalan gak bisa ngomong apa-apa. Mau gimana? Mau kamu mengeluh ataupun kayak gimana, membela dirimu kayak gimana, tapi kalau anaknya bilang kamu saya dipukul sama cecenya ya kan, apalagi anak segitu, mana ada yang bohong ya kan. Dan dia mengatakan katanya di mana kamu, ditanya sama polisi ya, di mana kamu dipukul sama cece, kata dia di kamarnya Cece ini dan di kamar mandi, dan dia menggunakan fasa atau shower mandi. Ini kan udah goblok banget pikirannya ya. Maksudnya tuh kalau nggak mau kerja ya, kalau kamu emang jengkel sama anaknya, ya udah kamu bisa notice ya, atau mengundurkan diri gitu. Jadi daripada kamu dapat masalah kayak gini, masalah hukum kayak gini, kan mendingan kamu keluar tanpa tanpa masalah. Tapi kamu memilih jalannya, atau kamu menerka ya, kamu mungkin memikirkan, atau kamu mikirnya nggak ketahuan kok, nggak masalah. Jangan ya, karena semua bangkai yang kalian sembunyikan itu nggak bakalan tersimpan rapi selamanya. Ada saatnya bangkai itu tercium baunya ya. Jadi nggak usah yang terlalu bangga diri kalau nggak ada yang ngomong gitu. Apalagi ini anaknya udah biru-biru ya. Ibunya mengatakan kalau si pantatnya anak ini birunya besar loh guys, ya besar ya. Sakit itu pasti. Orang nggak ada bekasnya, biasanya kalau aku terbentur tapi nggak ada bekas juga sakit banget, apalagi ini sampai biru-biru guys. Anak kecil pula ya kan. Aduh, nggak habis pikirnya kayak gini. Bikin kalau ini terjadi di Lopan yang benar-benar orang lokal Hongkong ya, udah jelek lagi mata kita di ya, kayak image kita di depan mereka itu pasti anjlok lagi lah. Maksudnya tuh kalian bisa nggak sih jaga tangan kalian biar nggak menyakiti orang lain atau yang kalian jaga gitu loh. Ini kan amanah, ini kan ibaratnya ini ATM kamu gitu loh. Tanpa ada dia kamu tidak akan di sini, tidak akan dipekerjakan. Bisa nggak sih mikir di situ gitu loh. Terlepas dari dulu si mbaknya ini atau si bosnya ini backgroundnya apa tadi ya, dulu juga PMI ya, sama seperti kita, atau dia emang udah kaya dari lahir dan pindah ke Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan dia ini bos kamu ya, atau bos kita yang membayar. Jadi kita itu wajib menghormati dan menyegani ya.
buat mbaknya yang jadi tersangka ya, yang masih di penjara nih, kalau udah keluar ya mbak, jangan dilakuin lagi ya. Ini jadiin pelajaran buat kamu dan buat mbak, kalau apa namanya, sama buat nyonya atau nyonya Hongkong ini ya, atau ke orang yang kebangsaan Indonesia yang menjadi bos Hongkong, bos di Hongkong ya. Semoga kamu lebih hati-hati lagi ya buat menaruh kepercayaan sama orang ya, terlebih lagi dari pembantu rumah tanggamu. Soalnya ini kan udah terjadi ya, jadi mungkin trauma itu ada, apalagi sampai kayak gitu. Dan semoga anaknya nggak trauma berkepanjangan ya, biar nggak terjadi atau nggak mempengaruhi hidup anakmu ya kan. Semoga kalian semua sehat semua ya, si keluarga apa namanya, tetenya ini ya. Semoga kalian sehat semua, anaknya juga sehat, tidak trauma lagi ya oleh kayak gini, apa kejadian ini, karena ini bakalan menjadi trauma berat buat si anak. Semoga yang salah juga mbaknya, kalau kamu memang salah, kamu cepat ngaku aja deh mbak ya kan, biar cepat urusannya selesai ya. Dan semoga pelaku ini ya, kalau emang benar-benar melakukan hal yang tidak terpuji ini, semoga dihukum yang setimpal ya, yang pantas lah ibaratnya. Tapi kita juga doakan semoga dia di dalam sana juga sehat-sehat terus ya. Semoga semua proses hukumnya berjalan lancar sampai dia pulang ke Indonesia. Udah pulang aja dan gak usah kerja, daripada di sini nyakitin anak orang ya kan, daripada di sini nyakitin orang doang, kamu di sini cuma dapat masalah doang. Mendingan kamu pulang aja deh mbak, habis setelah masalah kamu ini selesai ya, kamu pulang aja ke rumah, gak usah balik lagi ya kan, enak di rumah daripada kamu nyiksa anak orang kan jadi masalah ya kan. Dan buat kalian tolong ya, mulai hari ini stop normalisasikan sama-sama berkebangsaan Indonesia, nggak boleh begitu ya. Kalau salah tetap salah, harus dihukum ya. Kalau dia nggak salah, kalian boleh ngomong kayak gitu, kalian boleh ngebela. Tapi kalau dia udah salah, terus harusnya emang dia mendapatkan atau dia pantas diproses hukum, tapi kalian malah ya udah sih, kalau ngapain juga dipokingin, ya udah sih ngapain di apa namanya, dilaporin polisi, ya udah dipecat aja. Itu nggak sesimpel itu guys, itu nggak sesimpel itu ya. Jadi tolong jadi netizen itu yang bijak ya. Oke lah, see you next video dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.